Salam para pemirsa, jumpa lagi dengan channel Jaga Malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang tetap setia mengikuti serial video inspirasi Jaga Malam. Isaac Newton adalah seorang ilmuwan paling besar dan berpengaruh yang pernah hidup di dunia. Ia lahir di Wall Street, Inggris, tepat pada hari Natal pada tahun 1642. Bertepatan dengan tahun wafatnya Galileo. Seperti halnya Nabi Muhammad, dia lahir sesudah ayahnya meninggal. Isaac Newton juga dikenal sebagai seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan seorang teolog. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Di masa kecilnya, dia sudah menunjukkan kecakapan yang nyata di bidang mekanika dan teramat cekatan menggunakan kedua tangannya. Meskipun diberkahi dengan otak yang encer, nyatanya ia selalu nampak ogah-ogahan di masa sekolah dan tak banyak menarik perhatian. Oleh karenanya, tatkala Isaac Newton menginjak akil balik, ibunya mengeluarkannya dari sekolah dengan harapan ia bisa jadi seorang petani yang baik. Untungnya sang ibu bisa dibujuk bahwa bakat utamanya tidak terletak di situ. Pada bulan Juni tahun 1661, Newton diterima di Trinity College, Universitas Cambridge, sebagai seorang Caesar atau seorang mahasiswa yang belajar sambil bekerja. Pada saat itu, ajaran universitas didasarkan pada ajaran Aristoteles. Namun Newton lebih memilih untuk membaca gagasan-gagasan filsuf modern yang lebih maju seperti Descartes dan gagasan-gagasan para astronom berpikiran maju seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Pada tahun 1665, ia menemukan teorema binomial umum dan mulai mengembangkan teori matematika yang pada akhirnya berkembang menjadi kalkulus. Walaupun dalam studinya di Cambridge biasa-biasa saja, studi privat yang dilakukannya di rumahnya di Wall Street selama 2 tahun mendorongnya untuk mengembangkan teori kalkulus dan optika dan hukum gravitasi. Lalu pada tahun 1667, ia kembali ke Cambridge sebagai pengajar di Trinity. Dalam serangkaian percobaannya, Newton menemukan fakta bahwa apa yang lazim disebut orang sebagai cahaya putih sebenarnya tak lain dari campuran semua warna yang terkandung dalam pelangi. Dan ia pun dengan sangat hati-hati melakukan analisa tentang akibat-akibat hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Berpegang pada hukum ini, maka pada tahun 1668, Isaac Newton merancang dan sekaligus membangun teropong refleksi pertama. Sebuah model teropong yang dipergunakan oleh sebagian besar penyelidik bintang pada saat ini. Kemudian hasilnya dipersembahkan kepada lembaga peneliti kerajaan Inggris tatkala ia berumur 29 tahun. Keberhasilan Newton di bidang optik saja mungkin sudah cukup untuk mendudukkannya pada kursi jajaran orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Sementara itu masih ada penemuan-penemuannya yang lain di bidang matematika murni dan di bidang mekanika. Persembahan terbesarnya di bidang matematika adalah penemuannya tentang kalkulus integral, yang mungkin dipecahkannya tatkala ia berumur 23 atau 24 tahun. Penemuan ini merupakan hasil karya terpenting di bidang matematika modern, yang mana tanpa penemuannya itu, kemajuan pengetahuan modern yang datang menyusul merupakan hal yang mustahil. Meskipun begitu, penemuan-penemuan Newton yang paling penting terletak pada bidang mekanika, sebuah pengetahuan tentang bergeraknya sesuatu benda. Tentu saja pada dasarnya semua objek dipengaruhi oleh kekuatan luar, dan persoalan yang paling penting dalam ihwal mekanika adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. Masalah ini dipecahkan oleh Newton dalam hukum geraknya yang kedua, dan dapat dianggap sebagai hukum fisika klasik yang paling utama. Hukum kedua menetapkan bahwa akselerasi objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Terhadap kedua hukum itu, Newton menambah hukum ketiganya tentang gerak, serta penemuannya tentang kaidah ilmiah hukum gaya berat universal. Keempat perangkat hukum ini, jika digabungkan akan membentuk suatu kesatuan sistem yang berlaku untuk seluruh makrosistem mekanika, mulai dari pergerakan pendulum hingga gerak planet-planet dalam orbitnya dalam mengelilingi matahari, yang dapat diawasi dan diramalkan gerak-geriknya. Newton tidak cuma menetapkan hukum-hukum mekanika, tetapi dia sendiri juga menggunakan alat kalkulus matematik dan menunjukkan bahwa rumus-rumus fundamental ini dapat dipergunakan bagi pemecahan masalah.
Hukum Newton sudah dipergunakan dalam skala luas dalam bidang ilmiah, serta dalam bidang perancangan berbagai peralatan teknis. Dalam masa hidupnya, prakteknya yang paling dramatis adalah di bidang astronomi. Di sektor ini pun Newton berdiri paling depan. Lalu pada tahun 1678, Newton menerbitkan buku karyanya tentang prinsip-prinsip matematika mengenai filsafat alamiah. Dalam buku itu, Newton menjabarkan teorinya tentang hukum gaya berat dan tentang hukum gerak. Dia menunjukkan bagaimana hukum-hukum itu dapat dipergunakan untuk memperkirakan secara tepat pergerakan planet-planet mengitari matahari. Dan perlu dicatat, persoalan utama gerak-gerik astronomi adalah bagaimana memperkirakan posisi yang tepat dan gerakan bintang serta planet-planet. Semua permasalahan itu terpecahkan sepenuhnya oleh Newton hanya dengan sekali sambar melalui karyanya. Atas karya-karyanya itu, Newton sering dianggap sebagai seorang astronom terbesar dari semua yang terbesar. Dalam pemaparan singkat ini, sangat mustahil untuk menyampaikan secara terperinci karya-karya Newton. Akibatnya, banyak karya-karyanya yang agak kurang tenar terpaksa harus disisihkan. Walaupun punya makna penting di segi penemuan dalam bidang masalahnya sendiri, Newton juga memberi sumbangsih besar di bidang termodinamika atau penyelidikan tentang panas, dan juga di bidang akustik atau ilmu tentang suara. Dan dia pula lah yang menyuguhkan penjelasan yang jernih bagi prinsip-prinsip fisika tentang pengawetan jumlah gerak agar tidak terbuang, serta pengawetan jumlah gerak sesuatu yang bersudut. Bahkan Newton lah orang yang menemukan dalil binomial dalam matematika yang amat logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga tak lain dan tak bukan adalah orang pertama yang mengutarakan secara meyakinkan tentang asal mula bintang-bintang. Newton bukanlah ilmuwan yang paling cerdas dari sederetan para ilmuwan cerdas lainnya. Meskipun begitu, tak dapat disangkal bahwa dialah tokoh yang paling berpengaruh di dalam perkembangan teori ilmu pengetahuan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sebelum video ini kami akhiri, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami. Semoga Anda sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih. Salam.